malaria. Oke. Bentar. Oke. Saya tambahkan dulu untuk yang malaria. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Bapak. Oke, saya mulai ya. Kemarin kan sudah sampai Vivac sama Falciparum ya. Ini mau saya tambahkan 2 lagi ya. Harusnya kemarin sampai Falciparum sudah. Oke, ini yang belum. Ini belum ya, Maria. Belum, Pak. Oke, tambahkan ini ya. Nanti kalau waktunya cukup, berarti double sama yang pemeriksaan Maria. Jadi untuk fase 2 Maria itu sebenarnya kita punya 4 ya. Selain Falciparum sama Vivac itu ada Malariae sama Ovale. Ya. Yang pertama ini untuk Plasmodium malariae ini kalau tropozoitnya itu mirip dengan Vivac ya. Mirip dengan Vivac, namun di sini ukuran airnya itu normal. Kalau di Vivac itu kan membesar ya. Kalau di Vivac membesar, di Ovale membesar. Kalau di Malariae itu normal. Ya, jadi untuk perbandingannya misalnya eritrositnya normal apa enggak, kita lihat eritrosit yang tidak terinfeksi. Ya. Ini yang tidak terinfeksi, ini yang ada malarianya.
Kira-kira ukurannya sama enggak gitu. Ya, ini di darah tipis ya. Ini di darah tipis. Ini darah tebal. Ini darah tebal. Jadi kalau di darah tebal itu eritrositnya lisis ya. Ini plasmodiumnya ada 2. Ini hanya 1. Ya. Kemudian khasnya kalau yang Mariae untuk yang troposit tua itu ada bentuk band from ya. Jadi dia bentuknya kayak membentuk sebuah persegi gitu ya. Band from nih. Selain band from itu ada juga yang berbentuk basket from nih. Jadi di tengahnya itu kayak ada vakuolannya kosong. Nah, ini khas punyanya si Malariae. Ya. Ini masih tropozoid. Ya. Mungkin untuk ciri yang lain bisa lihat di pigmennya ya. Pigmennya ini yang coklat-coklat, ya coklat tua ini. Nah, ini ada pigmennya. Ini juga, ini darah tipis semua ya. Kalau yang tadi juga ada pigmennya. Untuk di darah tebal itu mungkin beda sama yang Vivac. Ya di sini pigmennya lebih kelihatan. Ya. Kemudian dotnya itu lebih kelihatan yang Vivac daripada yang Mariae. Ya. Kemudian bentuk sison. Sekisonnya untuk Mariae itu dia merozoidnya kayak memutar, ya memutar berbentuk seperti pola. Ya, jadi ini merozoid, merozoid, merozoid itu membentuk seperti pola, pola kayak bunga gitu. Ya. Jadi kalau di tebal ini kayak pola juga kan, membentuk pola pola roset. Nah, di sini tak tulis pola roset. Tapi kadang ya, jadi nggak harus membentuk pola. Jadi khasnya kadang dia membentuk pola ini, memutar gitu untuk seasonnya. Kemudian gamet, ya gametosit ini mirip-mirip dengan si Vivac juga. Cuma kalau diidentifikasi darah tipis, eritrositnya ini paling penting eritrositnya dia tidak membesar. Ya, ukuran eritrositnya tidak membesar. Kita bandingkan dengan yang ini, dengan yang ini malah lebih besar lagi, yang normal malah. Ya, jadi dia tidak membesar. Kalau di darah tebal mungkin sulit untuk membedakan antara Vivac, kemudian Mariae sama Ovale nanti. Ya. Kemudian berikutnya cepat aja ada Ovale. Kalau Ovale itu eritrositnya dia terjadi fimbriasi ya, fimbriated ini. Jadi kayak komet gitu ya. Jadi dia eritrositnya membentuk oval. Jadi kita identifikasi dengan eritrosit yang ukurannya sudah tidak normal ya, sudah tidak normal. Dia membentuk oval gitu. Makanya di sini disebut Maria ovale. Kalau di darah tebal mirip dengan Vivac. Ya. Jadi untuk identifikasi lebih baik kita pakai darah tipis. Ya, pakai darah tipis dibandingkan dengan darah tebal. Darah tebal itu hanya untuk melihat ada tidaknya parasit malaria, kemudian untuk hitung malaria. Apakah dia positif 1, 2, 3, ya, dan 4. Ya. Nanti caranya gimana untuk menentukan positif 1, 2, 3 nanti tak kasih tahu. Kemudian troposit tuanya. Untuk troposit tua
Dia masih fimbriasi tapi nggak begitu kelihatan ya di sini ya. Dan dia bisa multiple infection. Jadi di sini mirip dengan falciparum ya, mirip dengan falciparum. Falciparum juga bisa multiple infection. Jadi dalam satu eritrosit itu ada lebih dari satu plasmodium ya. Dan ini eritrositnya agak membesar ya. Mungkin kalau ini mungkin agak malah normal ini ya, agak normal. Tapi bisa kita cari nanti yang eh, parasit tropozoid yang lebih tua lagi, yang ini ya. Ini kelihatan eritrositnya berbentuk oval lagi ya. Dan kalau plasmodiumnya di sini inti, ini intinya, kemudian sitoplasmanya ini mirip dengan punyanya Vivac ya. Jadi dia amuboid, lebih amuboid. Kemudian di sini ada dotnya ya, ada titik-titiknya. Iya, kalau ini kan nggak manis. Emang ini apa namanya? Oke. Kemudian ini sison ya. Sisonnya merozoitnya 6 sampai 14 ya. Ini agak kecil dibandingkan dengan yang tadi ovale mungkin merozoitnya. Kemudian intinya ya, maaf, pigmennya itu berwarna coklat gelap di sini ya, coklat gelap. Kalau di darah tebal ini agak sulit dibedakan ya antara Vivac, Mariae, kemudian ovale. Kemudian gametnya hampir mirip juga dengan Vivac dan Mariae ya. Di sini cuma eritrositnya membesar, jadi mirip dengan Vivac. Kalau mau identifikasi, kita cari stadium yang lain. Jadi misalnya ketemu gamet nih, kita tidak tahu nih gametnya masih ragu-ragu punyanya Vivac atau punyanya Ovale. Nah, kita cari stadium tropositnya. Apakah ada eritrosit yang berbentuk oval atau fimbriasi tadi, ya? Apakah masih normal-normal aja, ya kan? Atau lebih ke Vivac-nya? Kalau terjadi fimbriasi berarti dia ovale, ya. Kalau enggak, kemungkinan dia Vivac, ya. Kalau di darah tebal, ini juga sulit untuk membedakan antara Vivac dengan si ovale. Mungkin kalau pengecatannya bagus, kita bisa identifikasi dengan perbedaan di pigmennya, ya, untuk pengecatannya. Ini yang mikro ya, yang mikro tadi yang makro. Jadi perbedaannya kalau makro itu intinya mengumpul biasanya, ini enggak kelihatan banget nih. Kemudian kalau yang ini lebih menyebar, ya. Pigmennya juga kelihatan menyebar banget daripada ini yang mengumpul ya. Hal ini menyebar. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oke, itu untuk tambahannya dua aja. Kemudian nanti untuk identifikasi itu ada tipsnya ya. Tips untuk identifikasi keempat plasmodium. Di sini ada ya. Coba. Di sini enggak ada. Kita bukakan yang slide berikutnya, benar. Ini saya close dulu. Oke, saya bukakan slide yang lainnya, benar. Carikan dulu ya.
untuk identifikasi. Oke. Untuk identifikasi keempat Maria tadi, kita bisa pakai gambar ini. Ya. Kalau bisa memahami gambar ini, insya Allah bisa. Ya. Di sini ada ini hari ya, ibaratnya ini hari, ini hari. Ini kalau membesar cukup dua aja, Vivac sama Ovale. Kalau normal lari ke Malariae atau Falciparum. Kemudian kalau dia ada krenasi, ya mungkin ini agak sulit ya krenasi. Mungkin yang ada plasmodiumnya aja. Ini juga terjadi krenasi ya. Kemudian kalau sitoplasmanya ini halus, halus. Kemudian mungkin ada kayak gini, kemudian ada yang koma. Itu lebih ke falciparum. Kalau tropositnya itu ada yang band from, kemudian basket from, ya, basket from itu adalah Malariae. Ini kalau RI-nya normal, ya, si RI-nya normal. Tapi kalau RI-nya ukurannya membesar, ya, ini Vivac sama Ovale. Kemudian untuk membedakannya, kalau terjadi fibrillasi, pastinya ini Ovale, ya kan? Kemudian kalau di Vivac itu biasanya di darah tebal maupun darah tipis itu strippingnya, sufnelnya itu kecil-kecil di eritrositnya. Kemudian kemudian ini sitoplasmanya mupoid banget, ya, dan besar biasanya kalau ini troposit tua ya. Nih, eritrositnya membesar, kemudian ada stripping suffernya. Kemudian kalau di ovale itu khasnya terjadi fimbriasi. Eritrositnya berbentuk kadang oval atau fimbriasi. Ya, ini ada oval. Kemudian di sini ada fimbriasi. Ini strippingnya mungkin hampir mirip dengan si Vivac. Ya, tapi biasanya lebih khas di Vivac ya. Kalau kalian mungkin sering melihat, itu strippingnya terlihat banget di Vivac. Kemudian ini misalnya ya, ini di darah tipis ya. Perhatikan yang ini, tipis saja. Kalau terlihat homogen itu hanya ada stadium tropozoid aja atau tropozoid dan gametosit. Ya. Jadi untuk falciparum itu kita jarang sekali, bahkan mungkin jarang ketemu yang namanya stadium sison ya. Sison ini jarang ketemu. Kenapa? Karena kalau sison ini muncul, itu pasiennya pasti sudah gawat darurat ya, sudah di ICU. Jadi biasanya kalau masih demam aja, itu biasanya kalau falciparum ketemunya hanya troposit, kalau enggak gametosit. Kalau homogen seperti ini, itu biasanya falciparum. Ya, kalau gametositnya falciparum bentuknya apa? Sehingga enggak? Dia khas sekali beda dengan yang tiga ini ya. Malariae, Vivac, Pisang, sama Bapak, seperti ya. bulan sabit. Jadi kayaknya bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, kalau dia masih di dalam eritrosit, itu biasanya kayak ada cekungan gini. Ini sisa dari si eritrositnya itu. Ya. Jadi kalau dia mengumpul makro, kalau dia menyebar itu mikro. Nah, kalau mikro apa? Betina atau jantan kah? Jantan. Kalau mikro itu jantan. Kalau makro ya,
Nah, kalau manggil mak gitu kan, ini si betina, ya kan? Jadi ngafalkannya kalau mak, makro, ya, mama itu kan betina, ya kan, cewek. Kalau mikro itu jantan, ya. Kemudian kalau heterogen kita ada 3. Jadi untuk plasmodium yang ditemukannya ada tropozoid, ya, tropozoid, kemudian zison, kemudian gamet, itu hanya 3, ya. Ada malariae, vivax, sama ovale. Ini heterogen dia, ya, 3-tiganya ini. Nah, kemudian untuk yang Plasmodium malariae itu tadi ada benfrom, ya, zison seperti roset, pigmennya coklat, ya, kalau bagus nanti ada kayak kehijauan gitu. Kemudian kalau ovale terjadi fimbriated. Ya, kalau vivax ini tidak ada benfrom, tidak ada seasonnya, tidak berbentuk roset kadang, ya, nggak berbentuk seperti ini, nggak berbentuk pola. Kemudian eritrositnya itu nggak fimbriasi, itu berarti vivax. Ya, sampai sini paham? 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 Insya Allah. Insya Allah. Sama ya. Jadi kalau dari eritrosit normal, falciparum, malariae, membesar, vivax, ovale. Ya. Kemudian kalau homogen itu falciparum. Jadi kalau lihat preparat falciparum itu biasanya kalau melihat bintang kayak bintang-bintang itu, dot-dot semua gitu. Terlihat intinya semua. Ya. Ini cara identifikasi nanti saya upload di Ivikas ya, nanti bisa di-download. Jadi ini dari WHO sama WHO, kemudian Kemenkes juga ternyata dia menyadur di WHO. Jadi gambarnya cara identifikasinya sama sih. Ya, jadi mau yang pertama misalnya ya, terdapat 1 atau lebih titik kromatin gitu kan. Merah dengan sitoplasma biru. Nah, nanti lanjut ke langkah kedua. Nanti parasitnya ketemunya apa. Ya. Nanti saya akan dibaca-baca. Kemudian pengecatan, nanti pemeriksaannya nanti ada darah tebal, kemudian selain darah tebal ada darah tipis. Selain itu untuk pemeriksaan Maria adalah lagi itu apa ya? Yang tahu enggak? Selain pemeriksaan melalui preparat darah gitu, yang biasa dilakukan di lapangan, yang paling cepat. Ada yang tahu? Jadi misalnya kita di lapangan loh, ini kena parasit malaria apa enggak gitu kan. Kita periksa dulu, kemudian kita buat hapusannya. Kira-kira apa kalau pemeriksaan yang cepat gitu? Pemeriksaan yang di era pandemi itu lagi ngehits ya, pemeriksaan yang hits itu. Swab PCR. Kalau PCR itu terlalu lama ya. Yang cepat ya pakainya rapid ya. Jadi selain pemeriksaan untuk identifikasi itu pakai preparat darah tebal sama tipis ya. Kemudian untuk infeksinya kita bisa juga pakai yang namanya rapid test. Jadi rapid test itu bukan hanya untuk COVID ya. Jadi bisa malaria, kemudian HIV, ya mungkin di imunosologi lebih banyak dibahas, ya kan. Jadi rapid itu bukan nama, sebenarnya bukan apa ya, nama pemeriksaan, mungkin itu tes cepat ya. Rapid test itu kan tes cepat.
Ya. Untuk prinsipnya itu lebih ke arah imunosologi, kemudian pakainya itu metodenya apa kan gitu. Bisa dicari nanti. Oke, kita masuk ke materi yang cara pembuatan preparatnya. Pemeriksaan malaria. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Bisa dilewat chat dulu. Oke. Kita masuk pemeriksaan malaria. Yang pertama, preparat darah tebal dan darah tipis ya. Nanti itu kalau preparat darah tebal itu fungsinya untuk mencari parasit malaria, ya, mencari parasit malaria. Selama pewarnaan itu eritrositnya lisis ya, larut di sini larut. Dapat dipisahkan dengan cepat dan mudah bila ada parasit malaria. Ya, karena lebih terkonsentrasi. Karena dia kan ibaratnya seperti ini ya, preparat ini darah tebal kan. Ini satu tetes ini bisa mungkin kalau parasitnya itu kan jadi bisa kelihatan ya lebih cepat dibandingkan yang nanti kalau udah tipis itu kan kita sebar ya. Jadi kita harus nyari ke sana, sini, ke sana, ke sini. Dan eritrositnya pun menyebar. Kalau ini kan eritrositnya jadi satu, namun sudah rilisiskan. Jadi yang kelihatan tinggal di sini kelihatan parasitnya, kemudian ada sel apa? Selain eritrosit, ada sel apa? Ada inti sel dari sel leukosit. Jadi di sini bisa ketemu inti sel dari limfosit, bisa ketemu inti sel dari granula dan inti sel dari eosinofil, basofil, kemudian monosit, kemudian ada neutrofil. Ya. Jadi nanti biasanya kalau identifikasi di laboratorium, mahasiswa seringnya kalau ada inti dari si sel leukosit ini, itu dikiranya plasmodium. Ya, nanti silahkan dicoba sendiri pas di laboratorium. Kira-kira susah enggak nyari plasmodium gitu kan. Kemudian untuk preparat tipis ini untuk memastikan spesies parasit malaria. Jadi di sini masih ada eritrositnya, masih ada leukositnya juga. Ya, si eri masih ada leukosit. Jadi ada eritrosit si normal, ada eritrosit yang terinfeksi, ya kan? Mungkin membesar, mungkin normal, ya kan? Kita bisa lihat kalau dilihat tipis, ya. Kemudian jangan lupa penulisan label, ya. Penulisan label itu tidak lagi disarankan di ujung preparat, ya. Biasanya kalau memang mau dilabeli itu ya pakai preparat yang ada labelnya gitu kan. Biasanya kalau orang di lapangan itu buat preparat misalnya ya, itu kalau udah tipis gitu, nah sukanya dia nulis di sini gitu, misalnya di sini labelnya apa gitu kan. Nah ini tidak disarankan lagi ya, jangan di daerahnya ya, boleh. Nah ini contoh ya, jadi kita pakai preparat yang ada labelnya sini ya, ini pakai pensil ya. Kalau pakai label ini karena belum dicat, nanti kalau pakai kertas label itu nanti bisa ngelupas ya, jadi pakai pensil aja ya. Nah untuk preparat malaria ini
itu dalam satu preparat kita bisa membuat tebal dan tipis. Ya. Jadi ada tebal sama tipis jadi satu preparat. Ini lebih efisien ya, lebih ngirit preparat. Ya. Kalau di hematologi mungkin hanya tipis, ya kan? Kalau di Maria usahakan dalam satu preparat itu ada tebal, ada tipis. Ya. Kita tebal, kita mencari ada tidak Marianya. Kemudian untuk identifikasi Marianya spesiesnya apa kan gitu. Kita lari ke darah tipis. Ya. Kalau kita buat sendiri-sendiri ya kelamaan kan gitu. Kalau kita buatnya jatuh gini, tinggal geser aja, ya kan. Kita juga nanti ngirit pas samplingnya juga. Jadi kalau analis itu ya ini nanti skillnya ya, skillnya di sini, skillnya di sini sama diidentifikasinya. Ya. Harus bisa membuat hapusan yang bagus berdampingan dengan darah tebal. Itu. Ya. Kemudian untuk pembuatannya kita siapkan nanti slide ya, lancet, alkohol, kapas, tempat sampah mungkin ya. Formulir ya, kalau kita di lapangan ada formulir, kemudian pensil untuk menulis nanti pelabelan di preparatnya. Jangan lupa pakai APD ya. Jangan tambah bedak. Kemudian kita setelah mengisi formulir ya, ini mengenakan sarung tangan yang warna biru ini, yang nggak ada bedaknya. Kalau yang ada bedaknya itu biasanya yang warnanya putih itu ya, yang biasa itu. Kemudian bersihkan, kita sampling darah kapiler ya. Kita bersihkan jarinya pakai alkohol, kemudian biarkan kering. Kalau bayi itu bisa di jempol kaki. Ya. Kalau bayi ya kurang dari 6 bulan itu ditumit. Kalau 6 sampai 12 bulan sampai setahun ini berarti di jempol kaki ya. Kalau di bawahnya pakai ditumit ya, ditumit. Misalnya nih kaki nih. Ya, yang ditusuk itu yang sebelah sini. Ya. Dua ini, antara kanan atau kiri. Ya ini misalnya kaki ya. Ini jempol, kemudian ini jari-jarinya gitu kan. Dan ditumitnya ini. Ya, kalau nggak sini, sini. Ya. Kemudian kita tusuk, ya. Kita tusuk. Kemudian berikan tekanan lembut aja, enggak usah dipijat terlalu keras ya, biar darahnya keluar. Buang tetes yang pertama tujuannya agar kalau ada kapas atau alkohol yang masih ada di sini itu biar enggak ikut. Kemudian terutama juga ada misalnya jaringan yang ikut di sini ya, itu enggak ikut di pembuatan preparatnya nanti. Kemudian kita ambil ya 3 tetes dulu darah, kemudian 1 tetes darah ya. Jadi 3 tetes dulu yang pertama, kemudian 1 tetes darah. Ya. Ini dalam satu pengambilan sampel ya. Kemudian kita buat dulu yang hapusan darah tipis ya. Jadi yang 1 tetes tadi gitu kan. 1 tetes tadi kita buat hapusan darah tipis. Kemudian setelah kita membuat hapusan darah tipis, baru yang tetesan 3. Ini misalnya udah darah tipis. Ini yang 3 tadi jadikan 1. Jadikan 1. Kira-kira 1 cm ya diameternya. Kita boleh pakai lancet, tutup lancetnya, boleh pakai ujung dari spreader ya, objek glass yang untuk membuat preparat darah tipis tadi ya.
buat hapusannya. Jadi boleh kayak ujungnya kemudian kita buat. Nah, setelah jadi biarkan kering udara. Ini kering udara ya, jangan dipanaskan ya, tapi keringnya kering udara. Nanti karena kalau yang darah tebal ini biasanya kalau nggak kering banget ya, masih basah gitu, kalau dicat dia akan mengelupas ya, dia akan mengelupas karena kita nggak pakai fiksasi yang ini ya. Jangan lupa dilabeli. Ini penulisannya salah ini ya, harusnya di sini ya, dilabeli gitu. Nah, kemudian ini yang sering terjadi ya, darah tebalnya ini terlalu kemepet, yang darah tipisnya terlalu lebar ya. Kalau ini darah tebalnya ini sudah mengering, kemudian dijadikan satu, jadi kayak ada sisanya yang nempel gitu ya. Kemudian si darah tipisnya yang ini terlalu banyak ya biasanya, terlalu banyak, atau mungkin kalau dia pas pengambilannya cuma satu saja, sudut pas spreadernya tadi itu enggak pas ya, atau terlalu tidur gitu kan. Ini misalnya spreadernya ya, itu terlalu tidur, itu biasanya sampai ujung itu masih ada sisa darahnya ini ya. Jadi kayak direm gitu, direm dada ini ya. Kalau ini otomatis kurang semua nih ya, sampelnya kurang. Kalau ini objek gasnya berlemak ya, jadi usahakan pakai objek gas yang baru. Ini masih sama. Kemudian yang ini robek-robek ya, ini spreadernya yang nggak bagus ya. Ini spreadernya yang nggak bagus nih ya, jadi kayak robek-robek gini kan. Oke, kalau di laboratorium nanti kalau misalnya prakteknya sama saya lagi, nanti tak ajari cara bikin hapusan dan preparat tebal ya. Oke, setelah kita membuat preparat, kita warnai dengan gimsa ya. Kita warnai dengan gimsa. pH yang kita pakai kalau di malaria itu 7,2 ya. Yang kita pakai 7,2 ya. Pokoknya netral ke atas ya. 7,2 biasanya standarnya. Kemudian bisa juga kita pakai yang 7,6, tapi nanti terlalu ini kelihatan banget ya. Nanti agak ungu banget lah. Ini kalau kita di Hema biasanya pakainya 6,8. Ya, kalau di Hema 6,8. Kalau di Parasit kita lebih 7,2. Ya, netral ke arah asam atau basa. Kemudian ini contoh di sini, ini namanya kromatinnya. Kemudian di sini kalau ada kayak putih gitu, ini adalah vakuolanya. Kemudian ini eritrosit ya. Kemudian ini pigmen, contoh dia di dalam ya. Kemudian ini sitoplasmanya yang ungu ini. Ya, sitoplasma. Kemudian di titik-titik di eritrosit itu adalah strippingnya. Ya. Kalau di falciparum itu strippingnya agak besar-besar ya. Kalau di bivak itu kecil-kecil. Ya, softener biasanya. Kita sebut kalau bivak softener. Kemudian sebelum kita mengecat, kita bisa menyiapkan bahannya dulu. Ya, jadi analis juga harus bikin reagennya. Makanya ada media reagen juga kan. Di sini kita pakai pH-nya kan 7,2. Ya. Pengencernya kalau kita gimsa itu kan ada yang bilang bisa pakai Aquades. Tapi ingat kita harus cek yang namanya pH-nya. Ya. Karena biasanya kalau Aquades itu pH-nya beda-beda. Ya. Tergantung kita punya di mana.
Yang pertama kita siapkan dulu buffer ya. Buffer A, buffer B. Buffer A isinya ada K2PO4. Buffer B ada Na2PO4. Ya. Ini pembuatannya untuk larutan stoknya 0,7 gram diencerkan dalam 150 mili. Nah, bentar. Kemudian kalau yang Na2 itu 1 gram diencerkan dalam 150 mili beker. Ya. Ini tujuannya biar diencerkan dulu. Tapi setelah itu ya gabungkan antara buffer A dan buffer B itu dalam 1 liter. Ya. Dalam 1 liter Aquades. Ya. Kemudian dihomogenkan. Lautan buffer itu pH-nya 7,2. Ya, jangan lupa diberi nama tanggal pembuatannya. Dan kadaluarsanya biasanya sekitar 1 minggu. Kalau udah keluar jasa, kita bikin yang baru. Ya. Ini sudah dapat ya Na2 sama dengan K2O, Na2PO4. Misalnya kalau terlalu asam, tambahkan Na2. Kalau terlalu basah, tambahkan K2. Dan konsentrasinya pakai yang 2% aja. Ya. Disarankan pakai yang 2%. Kalau bikin 2% Na2HPO4, itu caranya gimana? Kalau misalnya bikin 100 mili. Kita mau bikin 2% Na2HPO4 sebanyak 100 mili. Berapa gram yang harus ditimbang? Ini berapa gram? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 155 mahasiswa ada yang bisa jawab? Diam semua. Saya 155. pengenceran nggak sih Bapak? Gimana? Menggunakan pengenceran yang F1 dikali. Boleh pakai F1, V2 gitu, N1 gitu ya. Iya Pak. N1, Itu N2. bukan Pak. Ini bisa misalnya V1 gitu kan. V1 berarti V2-nya misalnya berapa? Kalau kita pakai rumus ini. 100 mili. 100. Terus sini konsentrasinya 2. Sini 100 gitu ya. Ya. Ya enggak? Iya Pak. Kemudian F1 200 bagi 100. Berapa? F1 sama dengan 2. 2 Jadi di sini 2 gram. 2 gram. Gitu ya. Iya Pak. 2 gram diencerkan dalam 100 mili Aquades. Kita bisa bikin Na2HPO4 gitu. Sama dengan K2PO4 juga sama. Gitu. Ya. Ini kalau F1, F2 ini biasanya kita pakai di kimia yang paling sering ya. Di kimia. Oke, gitu ya. Jadi mau bikin misalnya NaCl fisiologis gitu kan. NaCl fisiologis berapa persen kan gitu. Kita bisa pakai rumus ini. Ya. Tapi kalau paling gampang ya, kalau itu 2%, kita 2% ini kan per 100 kan. Jadi kalau bikin 100 mili ya berarti 2.
2 gram. Tapi kalau kita bikin 1000, tinggal kita tambahkan nolnya lagi 1, 20 gram. Ya kan? Kalau bikin 500, tinggal ini dikurangi aja separuhnya 10. Kan gitu. Gampang ya. Oke. Pewarnaan GIMSA itu ada 2 metode. Ya, metode cepat dan metode lambat. Jadi di WHO sama Kemenkes itu ada 2 metode. Yang direkomendasikan Kemenkes itu diambil yang WHO yang pakai yang 3%. Ya. 3% GIMSA. Pengencernya pakai buffer. Jangan lupa, tadi kita sudah 4 buffer kan. Pakai buffer. Untuk metode cepat kita bisa pakai GIMSA 10%. Biasanya kalau di lapangan ya, kita pengen cepat untuk identifikasinya, kita bisa pakai yang 10%. Ya. Gitu. Yang direkomendasikan Kemenkes yang 3% ya. Kemudian cara-cara pengecatannya, langkahnya. Bentar ada mobil lewat. Untuk langkahnya ya, fiksasi menggunakan metanol, celupkan atau mengalirinya. Ini untuk fiksasi darah tipis ya. Darah tipis. Ini darah tebal, ini darah tipis misalnya. Tipis ya. Jangan sampai darah tebal terkena metanol. Jangan sampai darah tebal terkena metanol. Karena kita akan melisiskan si eritrositnya. Jadi tidak boleh difiksasi. Kalau difiksasi nanti eritrositnya nempel. Kan gitu. Ya. Warnai dengan GIMSA. Kalau 3% berarti nanti sekitar 45 sampai 60 menit. Ya. Ini misalnya 10 ya. Ini yang 10%. Ini yang rapid. Itu 8 sampai 10 menit aja. Atau sampai 15 lah. Ya. Kebutuhan per preparat sekitar 3 mili. Jadi kalau kita kerja, kita harus menghitung kebutuhannya. Kalau misalnya cuma ada 5 preparat atau 10 preparat, kita cuma butuh misalnya 10-30 mili. Jadi kita pengencerannya GIMSA 10% itu cukup 30 mili aja kan gitu. Jadi enggak buang-buang reagen. Kalau misalnya 10 preparat, kalian bikinnya 100 mili. Yang 70 mili mau dikemanain kan gitu. Ya. Nanti rugi labnya kan gitu. Nggak jadi untung, tapi buntung. Ya. Kalau kerja harus menghitung ya kebutuhannya GIMSA itu berapa. Ya. Mungkin kalau di kampus tinggal bikin 100 gitu. Bikin 100. Mungkin enggak sampai hitung gitu ya. Saya usahakan nanti dihitung ya. Biar tempat kerja enggak lupa. Kemudian cuci kaca objek dengan menambahkan tetesan air bersih ya. Jangan menuangkan noda langsung dari slide ya. Kemudian letakkan pada rak pengering ya setelah di cat ya, biarkan kering angin. Ya. Kemudian untuk yang 3% ya. Lakukan fiksasi sama. Kemudian ini sekitar 4 sampai 60 menit. Bedanya itu. Kemudian cara berikutnya sama ya. Nah, pertanyaannya kapan eritrosit dilisiskan?
dilisiskan. Nah, tulisannya jelek lah apa ya? Kapan eritrosit dilisiskan? Untuk yang darah tebal. Di sini kan tidak ada ya. Jadi setelah fiksasi, tadi setelah kering ya pepatnya, kemudian difiksasi khusus yang darah tipis, kemudian langsung dicat. Nah, setelah dicat, kemudian dicuci pakai air, kemudian dikeringkan, keringin. Kemudian kalau mau diawetkan ya di mounting ya di situ di mounting, kemudian baru dilihat. Nah, di sini kapan airnya dilisiskan kan gitu untuk yang darah tebal. Kapan lisiskannya ini? Yang tahu enggak? Ada yang tahu? Setelah kering pertama, Pak. Gimana? Setelah kering pertama, terus ditetesi sama Aquades, ditunggu 5 menit, terus ditiriskan, tetesi Aquades lagi 5 menit lagi, terus sampai sediaannya warnanya merah muda gitu, Pak. Catatan dulu gitu, Pak. Oke. Jadi untuk melisiskan ya, untuk melisiskan si eritrosit, tulisan si eritrosit, bentar. Nah, hapus dulu nih. Saya hapus dulu ya. Untuk melisiskan si eritrosit itu ya, selain kita bisa modifikasi, ini khusus untuk yang dari Kemenkes ya sama WHO. Proses pelisisan di sini kita ingat misalnya 3% sama 10% kan. Ini pengencernya apa? Buffer kan. Buffer diencerkannya pakai Aquades kan. Aquades ini kan sama kayak dengan air ya. Hampir mirip kan. Nah, kenapa di sini kok lebih lama dibandingkan yang di HEMA ya? Biasanya kalau di HEMA berapa? 30 menit ya. Kalau 10% ya. Ini kalau 3% ya mungkin sama ya, hampir mirip-mirip lah. Kenapa proses lisisnya itu enggak di sini gitu kan? Di mana gitu? Jadi di sini kan Gimsa diantarkan dengan buffer. Buffer itu kan tadinya serbuk diantarkan dengan Aquades ya. Si Gimsa ini itu biasanya pengencernya metanol. Ya, pengencernya metanol. Nah, eritrosit lisis itu karena ada kandungan si buffer ini yang diantarkan dengan Aquades. Ya. Karena ada buffer yang diencerkan Aquades ya. Selama proses pengecatan Gimsa, si eritrosit ini akan lisis karena dia tidak terkena yang namanya metanol. Kalau dia kena metanol, dia nggak lisis. Ya. Sama pengecatan dia nggak lisis. Tapi karena dia nggak boleh kena metanol, dia akan lisis. Ya, karena kena si Aquadesnya, si pengencernya dari buffer. Buffer ini mengencerkan Gimsa. Kan gitu. Nah, kalau 3%, misalnya kita buat 100 gitu ya yang paling gampang. Berarti kan 3 mili diencerkan tambah berapa? 97 buffer kan. Mili buffer kan. Nah, jadi buffer ini itu kan lebih banyak dibandingkan Aquades nih. Dia akan melisiskan si erinnya. Ya. Namun kalau yang darah tipis ini karena dia difiksasi, ya kan, terkena metanol, jadi dia nggak lisis gitu. Ada proses yang dimodifikasi, ya. Ini dilisiskan dulu pakai Aquades, ya, sampai
itu putih. Warnanya ini putih. Jadi kita bisa pakai standing chair yang bentuknya berdiri, ya misalnya seperti ini kan. Kita pakai Aquades seginilah, ya, biar yang darah tipis tidak kena. Jadi kita masukkan di sini, ya, preparatnya. Ini yang darah tebal disisihkan dulu, ya, disisihkan dulu. Tapi jangan sampai Aquades ini terkena si darah tipisnya, ya. Setelah lisis kelihatan putih gitu ya, kelihatan putih. Kalau masih ada merahnya itu menurut saya belum lisis sempurna ya. Jadi harus lisis sempurna. Jadi kelihatan putih gitu. Jadi kalau udah lisis baru kita fiksasi si darah tipisnya, atau fiksasi dulu darah tipis kemudian dilisiskan. Biasanya gitu modifikasinya ini ya. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus kalau pengen bersih, ya. Pengen bersih harus dilisiskan dulu. Kalau pengen bersih ya. Kalau pengen cepat, itu tidak usah dilisiskan dulu. Kita lisiskannya lewat pengecatan kimsa. Ya. Jadi kalau kita lisiskan dulu, kemudian ngecat lagi, waktunya lama. Tapi kalau kita cat sambil lisis, waktunya ya ini 45 sampai 60 menit. Tapi kalau mau dilisiskan dulu, kita nunggu lisis. Kemudian kalau udah lisis, kita baru ngecat, ya kan? Tambah waktu lagi. Jadi lama. Ya. Tapi keuntungan mau dilisiskan dulu lebih bersih. Tapi kalau enggak, nanti mungkin kalau misalnya kotor, itu biasanya preparatnya kotor. Gitu. Ya, paham? Paham ya? Jadi kita sudah punya preparat Maria yang dicat dengan kimsa. Pemisahan preparat Maria, ya, untuk yang tebal dulu ya, kita biasanya yang tebal dulu, itu ada tidaknya parasit. Ya. Kalau ada parasit, ditemukan misalnya 100 lapang pandang gitu ya, atau 10 lapang pandang, atau 1 lapang pandang. Kalau ada ya berarti tetap ada parasit. Kalau ditemukan parasit, kalau tidak ada itu minimal 100 lapang pandang tidak ada. Kalau ditemukan walaupun 1 lapang pandang, kita lanjutkan ke pemeriksaan sampai 100 lapang pandang. Ya, sama aja. Kemudian dilakukan ada tidaknya infeksi campur. Ya. Itu ada Indo es krim. Kedengeran enggak ya? Kedengeran Bapak. Soalnya berhenti di depan rumah itu. Udah pergi. Oke. Jadi untuk parasit malaria itu bisa dalam satu pasien ya ada 2 parasit mix ya. Jadi biasanya dilapisi dengan mix gitu. Mixnya biasanya yang paling sering falciparum sama vivax. Ya, yang di Indonesia ya. Falciparum sama vivax. Nih. Kemudian kalau ada ya, sudah ada, berarti kita lakukan 100 lapang pandang untuk yang ini menentukan negatif. Kalau bila perlu dapat lihat sampai 400 lapang pandang. Ini kalau 400 lapang pandang capek nih. Ya. Ini yang darah tipis ya. Sama, ini bisa ke sini, sini, sini. Jadi kita untuk darah tipis malaria, kita nggak patokan sama yang namanya zona. Ya, kita nggak patokan sama yang namanya zona sebenarnya. Bisa ke misalnya di zonanya 3 mungkin bisa kelihatan ya, boleh. Ya, ke zona 6 ini sampai zona 6 boleh aja, gitu kan? Ya. Kalau di hematologi itu biasanya zona berapa?
Ya, tahu nggak? Kalau di hematologi pembacaan preparat darah pesan darah itu di zona berapakah? Ada yang tahu? 4 Bapak. 4 sampai 5. 5. Ya. Jadi di sini preparat darah itu ada zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Ya. Pembacaan hematologi itu biasanya di 4 dan 5. Ya. 4, 5 kenapa? Karena biasanya di situ eritrositnya satu-satu ya. Nah, melihat baik tidaknya si preparat darah tipis ini bagus atau layak dibaca apa enggak, kalau di zona 45-nya eritrositnya satu-satu, berarti bagus. Tapi kalau masih numpuk, itu berarti tidak bagus. Preparatnya jelek, terlalu tebal. Ya. Kalau jarang-jarang banget kayak si ekor gitu, berarti terlalu sedikit sampelnya, terlalu tipis. Ya. Itu untuk menilai si darah tipis. Tadi untuk darah tebal sampai 100 lapang pandang, ya, walaupun itu ada ditemukan, tetap dilanjutkan dengan 100 lapang pandang. Di darah tipis bisa 100, bisa 400. Nah, kemudian kita menentukan antara metode per leukosit atau menggunakan sistem plus ya. Jadi untuk pemeriksaan Maria bisa per leukosit, bisa plus ya. Yang plus dulu aja, yang agak mudah. Yang sistem plus itu 1 sampai 4 positif. Ya. Ini pakainya darah tebal. Ya, kalau kita lihat darah tebal dulu. Kalau ditemukan 1 sampai 10 dalam 100 lapang pandang, ya, itu positif 1. Ya, positif 1. Tapi kalau dalam 11 atau lebih dari 10 lapang pandang ini, 11 sampai 100 dalam 100 lapang pandang, ini masih sama 100, ini positif 2. Ya, positif 2. Tapi kalau dalam satu lapang pandang ditemukan 1 sampai 10, ini positif 3. Satu lapang pandang ya. Ini 100. Kalau lebih dari 10, dalam satu lapang pandang, positif 4. Ingat, ini di sini 100, di sini 1. 1 lapang pandang. Jadi perbedaannya kalau hanya ditemukan misalnya 50 parasit di 100 lapang pandang, berarti masih tetap positif 2. Ya. Kalau ditemukan misalnya 50 atau 20 parasit ya, misalnya 20 parasit dalam satu lapang pandang itu ada 20 parasit. Itu positif 4. Ya, itu. Nah, sekarang kalau menghitung pakai leukosit, ya. Jadi di darah tebal itu masih ada sel leukosit, ya seperti tadi saya bilang kan, ada sel leukosit. Nah, untuk menghitungnya, ya kita hitung sampai di sini 200 leukosit dulu, ya 200, ya 200 leukosit. Ini misalnya sampai 100 parasit ya. Itu ada rumusnya. Ini yang 2 ini jangan diperhatikan dulu. Kita kurung. Oke.
Ini yang nanti ini. Rumusnya di sini. Sini per mikrodarah. Jadi bisa pakai pipet. Misalnya mau bikin nih. Mau dihitung gitu kan. Kita bisa pakai darah ETA misalnya. Kita bisa pakai darah ETA untuk malaria. Kemudian pipet 1 mikro. Kemudian kita bikin preparat sini. Ini biasanya kalau darah tebal sih enggak 1 mikro ya biasanya. Biasanya 50-an. Kalau darah tipis 20 mikro. Contoh aja. Nah. Apa itu bubur? Ini preparatnya misalnya. Kita konsen ke darah tebal. Ini sudah bikin darah tebal nih. Boleh pakai ETA, boleh pakai kapiler. Ya. Kita ngitung jumlah parasitnya. Nih. Kemudian dikali 8.000 per leukosit. Jadi misalnya dalam beberapa lapang pandang itu, ya, itu ada parasit misalnya berapa ya? 5 gitu ya. 5. Kemudian ada sel leukositnya berapa? Misalnya 3 gitu ya. Misalnya 3. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Misalnya sini 5, kemudian di sini 3. Kemudian kali 8.000. Tinggal nanti ngitung. Ya, 5 kali 8.000 dibagi leukositnya 3. Ini ketemunya itu per mikrodarah dalam parasit. Jadi misalnya dalam 1 mikrolit darah itu ada berapa parasit. Ya. Kita butuh 2 hand counter. Ya. Yang satu ngitung parasit, yang satu ngitung leukositnya. Itu. Ya. Kemudian di sini ada angka yang namanya 8.000. Nah, 8.000 itu dapat dari mana? Kira-kira ada yang tahu enggak? Angka 8.000 nih. Angka 8.000. Angka 8.000. Ada yang tahu normalnya leukosit? Jumlah leukosit normalnya berapa ya? Hitung jumlah leukosit. 4.000 sampai 8.000, Pak. 4.000. 4 sampai? Ada yang 8, ada yang 10, Pak. Yang benar yang mana? Yang Saya di biasanya pakainya 10, Pak. Yang di pakainya berapa? 4 sampai berapa? 8 kayaknya. 8 atau sampai 11.000? 11.000. 8K apa 10K apa 11.000 kah? 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Ada yang 4.000 sampai 8.000. Oke, yang mana lagi? 4 sampai 11, Pak. Ya, yang benar itu ya sekitar 4 sampai 11 ya kan. Sampai 11.000 ya. 4 sampai 11.000. 4 sampai 11. Ini nolnya hilang aja. 4 sampai 11. Nah, ini kita cari angka tengahnya. Ya, angka tengahnya itu ini 8.000 ya kan.
Nah, standarnya ini kita pakai, ya, ini sudah ditetapkan sama juga Kemenkes ya. Kemenkes itu ambil dari WHO kalau nggak salah. WHO sama 8.000 pakainya. Ya. Jadi standar ini dari si nilai normal sebenarnya. Diambil dari nilai normal. Ya. Nilai normalnya leukosit itu sampai 4 sampai 11.000. Tuh. Oke. Jadi kita masukkan di sini. Ya, tinggal kita ngitung kemudian dapatnya berapa. Nah, di sini kita bisa estimasi ya. Ini yang dari WHO dan Kemenkes sama. Kalau ditemukan 200 leukosit ya, 100 parasit ya. Jadi kita ngitung biasanya minimal itu 200 leukosit ya. Dan kalau itu mana ya? Kalau di bawah parasitnya itu di bawah 99, kalau 99 parasit gimana? Saya jelaskan gimana nih. Kalau ketemu 99 parasit atau di bawahnya ya, atau di bawahnya dalam 200 leukosit, misalnya nih, kalian ngitung ketemunya 50 dalam 200 leukosit. Ini dilanjutkan sampai 500 leukosit. Ya, sampai 500 leukosit. Kemudian kalau kita dapat 100 nih, 100 atau lebih dalam per 200 leukosit ya, 200 leukosit sudah cukup ya, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Nah, cara menghitungnya enggak usah pakai rumus ini. Enggak usah pakai rumus ini. Kalau mau pakai estimasinya ini. Ya. Kalau misalnya ketemunya 100 atau lebih, tinggal kalikan 40. Kalau ketemunya di bawah 99 atau 99 parasit, lanjutkan dulu sampai 500, kemudian bisa dikalikan dengan 16. Jadi jumlah parasit, misalnya ketemu 5 nih, 5 dalam 200 ya. 200 leukosit cuma ketemu 5 plasmodium. Ini harus dilanjutkan sampai 500. Jadi 500 misalnya ketemunya di sini, tak tulis sini atas 10 dalam 500 leukosit. Ini tinggal kali 16. 10 kali 16 berapa? 160 per 500 leukosit. Gitu. Ini proses estimasinya. Misalnya kalau 100 atau 101 nih. 101 dalam 200 berarti ya cukup ya. Ini dikalikan 40. Ya, 101 kali 40 berapa nih ketemunya? 101 kali 40. 404. 40 kali 100. Berapa ini? 440, Pak. 440. 440 per 200 leukosit. Gitu. Kalau mau pakai yang estimasi ini, yang tinggal dikali 40 atau dikali 16. Silahkan nanti coba dibandingkan. Kalau pakai rumus hasilnya sama enggak? Misalnya nih, jumlah parasitnya berapa? Kan gitu. Kemudian misalnya ini 101 dikali 8.000 dibagi 200 leukosit. Tuh. Ketemunya sama enggak? Coba pakai kalkulator enggak apa-apa. 101 kali 8.000 101 kali 8.000 per 200. Ketemunya 440 kah? Sama enggak? Benar enggak ya?
Ada yang hitung? Tak tunggu loh. 101 kali 8.000 ya, Pak. Dibagi 200. Dibagi 4, Jadi 4.040, Pak. Ini yang 101 kali 40 berapa? Kayaknya nolnya ini kurang 1 deh. 101 kali 40, 4.040, 4.040, Pak. Nah kan. Berarti salah tadi ya. 4.040 kan. Sama berarti ya kalau pakai rumus sama pakai estimasinya ya. Sama ya. Sama. Sama, Pak. Sama ya. Pak. Oh, sama berarti. Jadi terserah mau pakai rumus atau pakai estimasi. Yang paling penting minimal perhitungan itu 200 leukosit. Ya. Jadi kalau mau ngitung per leukosit itu 200 leukosit. Kalau dia tebal cepat lah ya. Kalau mau menemukan leukosit itu kan jadi satu tetes satu darah cuma jadi sekitar diameternya cuma 1 cm kan. Kalau di darah tipis kan wah nyarinya susah ya. Kalau di darah tebal gampang. Yang lebih cepat lah. Ya. Ini untuk proses per leukositnya. Gitu. Ini kalau yang sistem plus ya. Biasanya kalau di lapangan biasanya di sistem plus dulu baru nanti mungkin kalau per leukosit bisa kita cari waktu mungkin ya. Karena lebih rumit nanti agak rumitnya di cara ngelihatnya kan gitu. Kalau ini kan cepat cuma 100 lapang pandang. Tuh. Oke, ini hanya pelaporannya, kemudian selesai untuk pemeriksaannya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Besok post test ya. Post testnya yang pemeriksaan Maria aja. Nanti kapan-kapan kalau mau nyoba post test yang Ovale sama Mariae sama Falciparum Vivax boleh. Nanti tak buatkan untuk belajar ya, untuk berlatih nanti untuk persiapan ujian. Kira-kira soalnya kalau Plasmodium, Plasmodium, kemudian Vivax, Falciparum, kemudian Ovale, Mariae itu soalnya kayak gimana? Boleh nanti tak buatkan post testnya. Langsung aja 4-4-nya itu ya. Itu. Di hari yang beda, jangan di hari yang sama. Nanti pusing. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bapak izin bertanya boleh? Boleh. Tanya apa? Terkait dengan tadi Pak, pengambilan sampel untuk hapusan darahnya kan menggunakan darah kapiler. Ya. Mohon maaf Bapak, suaranya masuk tidak ya? Oh. Mbak Kanja. Mbak. Oke, udah. Anak saya itu. Sebentar Pak. Ini kan tadi menggunakan darah kapiler, sedangkan mungkin kalau misalkan dari kitanya sebagai pegawai atau untuk pengambilan sampelnya, kalau misalkan itu sampai darahnya itu kering kan nggak mungkin juga kita meminta sampel kembali ke pasiennya seperti itu Pak. Apakah boleh kita untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan darah venas seperti itu Pak? Kemudian nantinya kita masukkan ke hapusan darahnya, kita menggunakan pipet tetes seperti itu Pak. Untuk menghindari sampel itu kering ataupun kita untuk hapusan darah tipisnya itu rusak seperti itu Pak. Untuk Maria itu selain jadi kita harus ambil 2 ya, bisa ambil 2. Jadi tetap kita ambil kapiler ya, kemudian dibuat preparat ya, langsung jadi
Nggak boleh gagal. Jadi harus berlatih, ya kan. Kemudian kita sampling darah vena. Ya, kita sampling darah vena dengan EDTA. Itu nanti bisa misalnya untuk pengecatan ya, itu maksimal proses pengecatan untuk misalnya malaria. Biasanya kan kalau malaria itu kan yang kena misalnya di orang pedalaman gitu ya. Kayak misalnya besok kalian kalau misalnya ikut Nusantara Sehat, Kemenkes itu, kan dibuang jauh-jauh tuh di pedalaman tuh. Nah, nanti dibuat dulu preparatnya. Bentar, ada motor lewat. Dibuat dulu preparatnya, kemudian boleh dicat di laboratorium kalau waktunya memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, darah tipisnya difiksasi dulu. Ya, darah tipisnya difiksasi dulu. Itu maksimal itu pengecatan setelah pembuatan preparat ya. Maksimal pengecatan itu 24 jam lah ya. Setelah 24 jam kalau dicat itu biasanya kalau dilisiskan itu susah. Udah terlalu kering banget gitu kan, darahnya itu susah lisis ya. Sudah nempel di eritrositnya biasanya kalau terlalu lama gitu. Begitu. Kemudian kalau tidak memungkinkan di laboratorium dan harus dicat segera, kita bisa bawa stok Gimsa sama buffer. Jadi nanti di lapangan kita bisa pengenceran Gimsa dan buffer sesuai kebutuhan, misalnya hanya satu preparat gitu kan, cukup 3 mili aja, kita buat di situ. Kemudian dicuci, simpan di tempat preparat. Gitu. Jadi selain backup dari darah vena, tetap buat yang darah kapiler. Ya karena standarnya seperti itu. Takut tidak bisa membuat darah tipis ya, atau darah tebalnya dalam satu preparat. Nanti takutnya ambil minta lagi Pak gitu sama pasiennya gitu. Minta lagi Bu gitu. Ini gagal gitu. Preparatnya terlalu tebal gitu. Nanti belajar dulu nah sama temennya lah di lab. Nanti ini aku udah kapilernya ini darah tipisnya gagal gitu. Tak tusuk lagi ya. Jarinya sampai semuanya ditusuk gitu. Insya Allah enggak, besok tak ajari dulu kalau di laboratorium sama saya ya. Kalau sama Pak Tulus ya enggak tahu. Nanti minta diajari ya. Cara bikin preparat darah tipis yang langsung jadi itu gimana? Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Bentar. Tak bikinkan absen ya. Sambil absensi bolehlah. Tak bikinkan bentar. Oke. Ini berarti pertemuan berapa ya? Pertemuan 8, 9, 10. 9 plus 10. Bikin 10 gitu lah. Maksimal jam 5.
Oke. Absennya di sini. Oke. Ini ada yang tanya. Untuk tumitnya kalau kapiler itu bisa kanan atau kiri. Ya. Jadi untuk tumit saya itu ada gambarnya ya. Dari bentar. Tumit. Coba tak searching aja. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak nih? Kelihatan. Lihat Bapak. Kelihatan ya ini ya. Nah, boleh kanan, boleh kiri. Ya. Jadi di tumit ini ya, enggak boleh di tengah-tengah, tapi di kanan kalau enggak kiri. Coba ini tak buka PDF-nya. Nah ini. Coba tak zoom. Nah ini. Jadi di kanan kirinya ini, yang hijau ini. Ya. Ini kalau bayi ya. Itu. Oke, gitu. Cukup. Ini bisa nanti cari di internet ya. Ini apa ini? Capillary blood sampling procedure. Coba nanti cari di Google nih, ada gambarnya nih. Bagus-bagus kok. Nah ini nih. Nah ini. Contoh juga nih. Ini broadcast malah ya. Capillary broadcast. Ini kemudian ini pas ngambil nih. Nah ini foto nih. Nah ini. Ini ditumit nih. Kita enggak. Ini kalau bayi ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Ada absen? Absennya udah dibuka kok ya.
Jangan lupa absen. Kemudian besok insya Allah ada post test untuk pemeriksaan malaria. Ya, kemungkinan nanti ada tadi hitung-hitungan tadi. Ya, silakan nanti dicari. Biasanya di WHO ada, kemudian di Kemenkes ada, cari aja di internet ya. Prosedur tentang pemeriksaan malaria, atau nanti misalnya ketik aja pedoman gitu kan, pedoman teknis malaria, itu udah ketemu langsung loh, teknis malaria Kemenkes gitu. Tuh. Download gitu, tambahin download lah. Ini di mana nih? Di Kemenkes nih. Oke. Nah, nih. Tinggal download. Nah, download di sini gitu kan. Oke, dapat langsung nih aku. Tak service. Ya. Nih, kalau mau download. Nanti dibaca ya. Tuh. Tuh, tak kasih tuh. Ada banyak lagi enggak? Enggak ada? Cukup? Mungkin cukup Bapak. Cukup, ya. Pak. Udah mau jam 3 nih. Udah selesai. Oke, kalau enggak ada mungkin cukup hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Atau mungkin di situ-situ. Situnya jam pagi ya, kamu ya? Nanti kalau Iya, pagi Pak. saya enggak Iya, bisa, tolong Sebelum carikan Jumatan. jam sore ya. Kalau misalnya pagi saya enggak bisa ya. Oh ya, baik Pak. Baik, Pak. Oke, makasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.